Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 22 Oktober 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada saat ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami agar dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Bapak Abraham Andiarto. Kepada Bapak Abraham, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam. Renungan malam kita hari Rabu tanggal 22 Oktober tahun 2025 dengan judul Memohon Berkat-Nya. Ayat tema diambil dari kitab Lukas pasal 18 ayat 7. Firman Tuhan, "Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka?" Bacaan renungan. Kita mungkin telah lama mengikuti jalan yang sempit, tetapi tidaklah aman untuk menganggap ini sebagai bukti bahwa kita akan mengikutinya sampai akhir. Jika kita telah berjalan bersama Allah dalam persekutuan roh, itu karena kita telah mencari Dia setiap hari dengan iman. Dari 2 pohon zaitun, minyak emas yang mengalir melalui pipa-pipa emas telah disalurkan kepada kita. Tetapi mereka yang tidak memupuk semangat dan kebiasaan berdoa tidak dapat berharap untuk menerima minyak emas kebaikan, kesabaran, kepanjangsabaran, kelembutan, dan kasih. Setiap orang harus menjaga dirinya terpisah dari dunia yang penuh dengan kejahatan. Kita tidak boleh berjalan bersama Allah untuk sementara waktu, lalu berpisah darinya, dan berjalan dalam percikan api dari api kita sendiri. Harus ada ketekunan yang teguh, ketekunan dalam tindakan iman. Kita harus memuji Allah, menunjukkan kemuliaannya dalam karakter yang benar. Tak seorang pun dari kita akan meraih kemenangan tanpa ketekunan, upaya yang tak kenal lelah, sepadan dengan nilai tujuan yang kita cari, yaitu hidup yang kekal. Tata cara hidup yang kita jalani saat ini hendaknya menjadi tata cara bagi mereka yang meminta tata cara Roh Kudus. Mohonlah berkat-Nya. Sudah saatnya kita lebih tekun dalam pengabdian kita. Kepada kita dipercayakan pekerjaan yang sulit, namun membahagiakan dan mulia untuk menyatakan Kristus kepada mereka yang berada dalam kegelapan. Kita dipanggil untuk mewartakan kebenaran-kebenaran khusus untuk masa ini. Untuk semua ini, pencurahan Roh Kudus sangatlah penting. Kita harus berdoa memohon Roh Kudus.
Tuhan mengharapkan kita untuk memohon kepadanya. Kita belum sepenuh hati dalam pekerjaan ini. Apa yang dapat saya katakan kepada saudara-saudara saya dalam nama Tuhan? Seberapa besar upaya kita telah dicurahkan sesuai dengan terang yang telah Tuhan berkenan berikan? Kita tidak dapat bergantung pada bentuk atau mekanisme eksternal. Yang kita butuhkan adalah pengaruh Roh Kudus Allah yang menghidupkan. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh-Ku, firman Tuhan semesta alam. Zakaria pasal 4 ayat 6. Berdoalah tanpa henti dan berjaga-jagalah dengan bekerja sesuai dengan doa-doa Anda. Saat Anda berdoa, percayalah, andalkan Allah. Inilah saatnya hujan akhir, ketika Tuhan akan mencurahkan roh-Nya yang berlimpah. Bertekunlah dalam doa dan berjaga-jagalah dalam roh. Dikutip dari The Review and Herald, 2 Maret tahun 1897. Demikian renungan malam kita pada malam hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih atas penata layanan Bapak Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, renungan malam ini berjudul memohon berkat-Nya, mengajak atau memanggil umat Allah untuk berdoa dengan tekun atau sungguh-sungguh, memohon berkat dari Allah. Terkadang jawaban doa tidak datang secepat yang kita harapkan, namun Allah tidak pernah lalai. Dia mendengar setiap doa dan tahu waktu yang tepat untuk menjawabnya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan untuk menegaskan bahwa mereka, murid-murid, harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dapat kita baca dalam Lukas 18 ayat 1-8. Dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus menceritakan tentang seorang janda yang terus-menerus memohon keadilan kepada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak peduli kepada siapapun. Meskipun hakim itu tidak peduli, karena janda itu terus mendesak, akhirnya dia mengabulkan permintaannya. Yesus ingin mengajarkan bahwa ketekunan dalam doa adalah bukti iman. Jika seorang hakim yang tidak adil saja bisa menyerah karena kegigihan seorang janda, betapa lebih lagi Allah yang penuh kasih dan keadilan akan menjawab doa anak-anaknya yang berseru siang dan malam. Apa arti doa sang janda tersebut? Roh Nubuat di dalam Christ Object Lesson, halaman 166, paragraf 2 berkata, doa sang janda, balaskanlah aku, lakukanlah keadilan bagiku, atas musuhku, melambangkan doa anak-anak Allah. Setan adalah musuh besar mereka. Ia adalah pendakwa saudara-saudara kita yang menuduh mereka di hadapan Allah siang dan malam. Wahyu 12 ayat 10. Ia terus-menerus bekerja untuk memutarbalikkan fakta dan menuduh, untuk menipu dan menghancurkan umat Allah, dan untuk pembebasan dari kuasa setan dan para pengikutnya. Dalam perumpamaan ini, Kristus mengajar murid-muridnya untuk berdoa. Di zaman akhir ini, kita umat-umat Allah yang percaya kepada Yesus Kristus dan disebut sebagai anak-anak Allah, memohon berkat-Nya dengan tekun berdoa. Berkat apa yang kita mohonkan kepada Allah? Dan apa tujuan kita memohon berkat ini? Menjawab pertanyaan ini, renungan malam Ye Shall Receive Power, halaman 304, paragraf 4 berkata, tata cara hidup yang kita jalani saat ini hendaknya menjadi tata cara bagi mereka yang meminta tata cara Roh Kudus. Mohonlah berkat-Nya. Sudah saatnya kita lebih tekun dalam pengabdian kita.
kepada kita dipercayakan pekerjaan yang sulit, namun membahagiakan dan mulia untuk menyatakan Kristus kepada mereka yang berada dalam kegelapan. Kita dipanggil untuk mewartakan kebenaran-kebenaran khusus untuk masa ini. Untuk semua ini, pencurahan Roh Kudus sangatlah penting. Kita harus berdoa, memohon Roh Kudus. Tuhan mengharapkan kita untuk memohon kepadanya. Kita belum sepenuh hati dalam pekerjaan ini. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, pencurahan Roh Kudus ini sangatlah penting bagi kita untuk menyatakan Yesus Kristus kepada mereka yang berada dalam kegelapan. Dan kita dipanggil untuk mengabarkannya. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa menerima Roh Kudus yang dilambangkan dengan minyak emas sebagaimana dalam Zakaria 4 ayat 1-6 yang terus-menerus mengalirkan kuasanya kepada kita. Karenanya, kita harus berdoa tanpa henti. Dalam renungan malam ini, Ye Shall Receive Power, halaman 304 paragraf 5 berkata, berdoalah tanpa henti dan berjaga-jagalah dengan bekerja sesuai dengan doa-doa Anda. Saat Anda berdoa, percayalah, andalkan Allah. Inilah saatnya hujan akhir, ketika Tuhan akan mencurahkan roh-Nya yang berlimpah. Bertekunlah dalam doa dan berjaga-jagalah dalam roh. Tentang hujan akhir, kita sudah dengarkan pada pelajaran renungan malam sebelumnya, bahwa dalam Alkitab, khususnya konteks nubuatan dan pertanian di Israel, dikenal dua musim hujan penting, yaitu hujan awal dimaksudkan untuk menumbuhkan benih atau pada saat musim gugur, dan hujan akhir untuk mematangkan panen sebelum menuai dalam musim semi. Yoel 2 ayat 23 berkata, Hai Bani Sion, bersorak-sorailah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab Ia memberikan kepadamu hujan pada waktunya dan menurunkan kepadamu hujan awal dan hujan akhir seperti dahulu. Dalam kerohanian, hujan ini melambangkan pencurahan Roh Kudus. Hujan awal turun pada saat Pentakosta, Kisah Para Rasul 2, untuk memulai pertumbuhan gereja. Hujan akhir akan dicurahkan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali untuk memperlengkapi umatnya menghadapi masa pengujian akhir secara luar biasa dan menuai jiwa-jiwa. Hujan akhir akan memampukan mereka untuk bertahan, berdiri teguh, dan memberitakan Injil. Yesus memberikan nasihat di dalam Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yesus mengingatkan murid-muridnya dan kita juga untuk selalu waspada dan berdoa. Karena meskipun hati dan kemauan kita ingin melakukan yang benar, kita mudah tergoda dan gagal karena kelemahan manusiawi kita, yaitu daging. Ini adalah ajakan untuk kesadaran rohani dan disiplin, agar kita tidak mudah jatuh dalam dosa atau godaan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menutup renungan malam ini di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, tetaplah berdoa, memohon Roh Kudus, Roh Yesus Kristus agar tetap tinggal di dalam hati kita. Dengan demikian, hubungan komunikasi kita dengan Allah Bapa tetap terpelihara. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Roh Yesus Kristus memenuhi hati kita, menyucikan kita, dan menjadikan kita alatnya yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini.
Kami mohon, karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar kami tetap terhubung dengan Bapa. Hidup dan karakter kami diubahkan menjadi sama dengan hidup dan karakter Yesus, sehingga kami tetap teguh dan kuat melawan godaan maupun pencobaan dan siap menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa. Ampunilah kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.